Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Kita boleh merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita hari demi hari, bahkan minggu demi minggu, dan bahkan sepanjang hidup kita. Puji Tuhan, pagi ini kita akan melihat Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun juga, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa kepadamu." Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Pagi ini kita akan merenungkan bahwa Yesus mau menyembuhkan kita. Yesus mau menyembuhkan saudara. Jadi dalam bagian ini dikatakan bahwa Yesus baru saja turun dari bukit. Kalau kita baca pasal sebelumnya dari kitab ini, dikatakan bahwa dalam kitab Matius 5, 6, 7 itu adalah khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Di situ ada banyak pengajaran yang luar biasa Tuhan Yesus sampaikan. Salah satu yang kita kenal adalah ada sabda bahagia, yaitu tentang 8 ucapan bahagia yang kita dapatkan kalau kita mengikut Tuhan. Lalu kemudian kita juga tahu tentang Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ya, itu juga disampaikan Yesus ketika khotbah di atas bukit. Dan ketika Yesus sudah turun di atas bukit, dikatakan bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka rindu mengalami Tuhan, rindu mengalami jamahan Tuhan, baik kesembuhan, kelepasan, atau apapun yang Tuhan Yesus sediakan. Dan dikatakan bahwa ada seorang kusta yang mendatangi Yesus. Ya, pada zaman itu, saudaraku, kusta adalah salah satu penyakit yang belum dapat tersembuhkan. Dan orang ini datang, lalu dia datang kepada Yesus, lalu kemudian menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Ya. Jadi kita lihat bahwa orang ini datang kepada Yesus, datang kepada pribadi yang tepat, kepada Tuhan yang adalah Tuhan semesta alam. Dia adalah anak Allah, Allah yang datang kepada menjadi manusia sama seperti kita untuk bisa menjadi penyelamat kita, penyembuh kita, dan juga menjadi juru selamat kita dalam setiap hal yang kita butuhkan. Jadi saudara, orang ini datang pada pribadi yang tepat. Dia datang lalu dikatakan dia juga menyembah Yesus. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, menyatakan bahwa dia membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia berkata ada 2 hal yang penting kita lihat. Dikatakan, "Jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku." Ya. Lalu yang dikatakan bahwa Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan dapat menyembuhkan aku. Jadi kita lihat satu persatu saudara. Yang pertama dikatakan, jika Tuhan mau. Ya. Jadi ada keraguan dalam hidupnya. Apakah Tuhan mau
menyembuhkan dia atau tidak. Mungkin buat orang lain dia pikir orang lain mau disembuhkan Tuhan. Tapi untuk dirinya sendiri dia ragu. Sehingga dia katakan, jika Tuhan mau. Ya. Lalu Yesus berkata, mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau, ya, aku mau menyembuhkan engkau. Jadi saudara, kita lihat bahwa ini adalah kehendak Tuhan untuk kita orang percaya khususnya mengalami kesembuhan, mengalami kesehatan ilahi yang Tuhan sediakan. Tuhan katakan, aku mau, ya. Karena inilah Tuhan Yesus datang ke dunia, dia mau mati, dia mau berkorban di kayu salib untuk kita supaya dia menanggung sakit penyakit kita dan memikul penderitaan kita. Itu sebabnya Yesus katakan, aku mau, ya. Tuhan menyatakan bahwa dia mau menyembuhkan dia. Dia mau menyembuhkan kita juga. Tapi ada satu positif dalam orang yang dikatakan, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ada keyakinan, ada iman dalam dirinya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan dia. Benar saudara, kita harus percaya bahwa Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasanya tetap sama bagi kita yang mau percaya pada dia. Jadi saudara, kita lihat bagaimana orang ini akhirnya mengalami kesembuhan. Dia dijamah dari sakitnya. Dia disembuhkan oleh Tuhan. Yang pertama kita lihat, langkah pertamanya adalah dia datang kepada Yesus. Yang kedua, dia menyembah Yesus. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Yang ketiga, dia menyadari bahwa sekarang Tuhan mau menyembuhkan dia. Dan yang keempat, dia percaya, dia yakin bahwa kuasa Tuhan Yesus tetap sama dahulu dan sekarang yang mampu menyembuhkan dia. Puji Tuhan, akhirnya Tuhan mengulurkan tangannya lalu menjamah orang ini sehingga dia boleh sembuh. Puji Tuhan saudara, kita percaya bahwa sampai saat ini juga Tuhan mau menyembuhkan saudara, Tuhan mau memulihkan saudara. Asal kita tahu apa yang menjadi bagian kita, tentu kita tetap melakukan apa yang kaidah kesehatan atau ke medis yang harus kita lakukan, tentu kita harus lakukan. Dan di satu sisi kita terus percaya bahwa Tuhan Yesus mau menyembuhkan kita, memulihkan kita, supaya dengan kesehatan, kekuatan yang kita miliki, kita boleh melayani Tuhan, kita boleh menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan kepada lebih banyak orang lagi. Puji Tuhan, ketika sesudah sembuh Tuhan Yesus katakan, jangan beritahukan dulu kepada yang lain. Maksudnya saudara bahwa sebelum menyampaikan kepada orang lain, Tuhan Yesus katakan, pergi dulu kepada imam, datangi bait Tuhan, bahkan bawa persembahan yang diwajibkan untuk dibawa ke dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan saudara, pagi ini juga kita boleh punya keyakinan, kita mau datang kepada Tuhan, kita bawa pergumulan kita, khususnya pergumulan sakit penyakit saudara yang mungkin sulit tersembuhkan. Kita percaya, kalau kita punya iman, kita percaya pada Tuhan, Dia mau menyembuhkan kita, itu juga yang akan terjadi. Kiranya Tuhan mengulurkan tangannya kepada saudaraku, menjamah saudara, sehingga bagian tubuh saudara yang sakit boleh dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, apakah itu di kepala saudara, di lambung saudara, atau apapun juga mungkin yang sudah lama saudara diobati tapi belum sembuh. Tapi hari ini yakinlah Tuhan mau menjamah saudara. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudaraku. Kita berdoa. Ya.
Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau sampai saat ini adalah kehendak-Mu untuk membawa kesembuhan bagi kami yang percaya kepadamu. Tuhan, biarlah timbul iman di hati kami mendengarkan firman-Mu, bahwa Engkau sanggup dan mampu menyembuhkan segala penyakit kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Biarlah Tuhan mengulurkan tangan-Mu kepada setiap saudara yang mengalami sakit, dan mereka juga dijamah oleh Tuhan, sehingga mereka boleh sembuh dan terus memuliakan Engkau sepanjang hidupnya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati pekerjaan, usaha, supaya lewat ini semua nama Tuhan Yesus makin dipermuliakan, khususnya di kota kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.